Kita kasih contoh sekarang sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, keberanian luar biasa yang dialami oleh Ibrahim. Pada waktu Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau tinggal di masyarakat penyembah berhala, sampai bapaknya juga nyembah berhala. Dan beliau sudah merasa sangat tidak nyaman, pengen berhala-berhala ini dihancurkan. Akhirnya Ibrahim punya tekad, tallahi la akidanna asnamahum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, akan aku hancurkan berhala-berhala mereka setelah mereka pergi dari tempat ini. Jadi masyarakatnya itu punya kebiasaan berburu sekampung. Berburu sekampung. Di momen tertentu mereka itu pergi meninggalkan kampung untuk berburu. Satu kampung berburu semuanya. Nah, Ibrahim juga ikut waktu itu. Di perjalanan Ibrahim mengatakan, waqala inni sakim, aku sedang sakit. Maka aku izin ya, nggak bisa ikut kalian. Kemudian Ibrahim pulang. Ketika Ibrahim kembali di kampungnya, faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Ibrahim menjadikan patung-patung dan berhala itu judzadan. Judzad itu artinya kitatan, potongan-potongan kecil, dipentungi Pak, sampai semuanya jadi serpihan-serpihan batu kecil-kecil. Illa kabiran lahum, kecuali yang paling gede, la'allahum ilaihi yarji'un, agar nanti bisa dipakai sebagai bahan diskusi. Sudah? Baliklah masyarakat kampungnya. Begitu mereka balik, mereka kaget. Man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang berani melakukan tindakan seperti ini? Ini kelakuan siapa? Kok Tuhan-Tuhan kami diperkuli kabeh, diremuki kabeh. Nah, mereka kan tidak punya bukti, nggak ada CCTV. Jadi pelakunya siapa ini? Mereka hanya menggunakan indikator. Indikator yang mereka gunakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka bilang gini, kita mendengar ada seorang pemuda yang sering menyinggung berhala kita, namanya Ibrahim. Datangkan dia ke sini. Jadi dia nggak punya bukti kalau Ibrahim pelakunya, cuman mereka menggunakan indikator Ibrahim itu sering nyinggung berhala, barangkali dia pelakunya. Maka saat Ibrahim didatangkan, Ibrahim ditanya, ya Ibrahim, a'anta fa'alta hadza bi alihatina? Apakah kamu yang melakukan perbuatan semacam ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Apa jawab Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Ibrahim mengatakan, pelakunya kan yang gede ini. Coba kamu tanya sama mereka, kalau mereka bisa bicara. Dusta enggak Pak ini Pak? Hah? Dusta enggak? Dusta, kenapa dusta? Hah? Dusta atau bukan? Ini yang namanya tauriyah. Namanya apa? Tauriyah. Menyampaikan sebuah kalimat yang dipahami berbeda oleh lawan bicara. Sudah? Jadi dari sisi mana ini tidak bisa disebut dusta? Ibrahim mengatakan seperti ini, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Pelakunya adalah berhala yang besar ini kalau mereka bisa bicara. Nah, karena mereka nggak bisa bicara, berarti pelakunya bukan yang besar ini. Paham kan? Karena Ibrahim kalimatnya, pelakunya adalah yang besar ini, ingkanu yantikun, kalau mereka bisa bicara. Maka coba kalian tanya sama mereka, kalau mereka bisa bicara. Ya mereka jelas nggak bisa bicara. Nah, kalau mereka nggak bisa bicara, berarti pelakunya bukan yang besar ini. Paham ya? Baik. Sehingga Ibrahim menggunakan ungkapan yang dipahami berbeda oleh lawan bicara.
Sehingga seolah-olah beliau mengatakan pelakunya yang besar ini kalau mereka bisa bicara. Beliau tidak mengatakan bukan aku, tapi yang beliau katakan pelakunya yang besar ini jika mereka bisa bicara. Tsumma nukisu ala ru'usihim. Akhirnya mereka pun semuanya nunduk. Kemudian bilang kepada Ibrahim, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Wahai Ibrahim, kamu kan sudah tahu mereka itu enggak bisa bicara. Nah, kesempatan Ibrahim. Lah nek wis ngerti ra iso ngomong, ngopo kok disembah? Pakai apa? Logika sederhana manusia. Terjadilah perdebatan antara Ibrahim dengan masyarakatnya. Tapi mereka kadung emosi, lalu mereka mengatakan, qalu harriqu wansuru alihatakum. Bakar Ibrahim dan kita tolong Tuhan-Tuhan kita. Tuhan ditolong sama makhluknya. Sehingga ketika masyarakatnya sudah gak punya alasan untuk membela diri, maka mereka mengancam, bakar Ibrahim dan tolong Tuhan-Tuhan kalian. Akhirnya mereka membuat gunungan kayu, Pak. Untuk bakar Ibrahim itu gak cuman 1 kali 1 meter isinya kayak ditumpuk, tidak. Mereka buat gunungan kayu seperti rumah kayu itu, Pak. Kemudian mereka nyalakan, mereka bakar kayu itu, dan Ibrahim diikat, dan mereka itu nggak berani melempar Ibrahim dengan tangan. Ibrahim dilempar dengan manjanik. Manjanik ini apa? Ketapel besar nih kalau Pak, yang biasanya dipakai untuk ngelempar batu kalau pas perang ya. Mereka lempar Ibrahim itu pakai manjanik. Saking gedenya api itu sampai mereka itu nggak berani mendekat. Lalu apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam? Beliau mengucapkan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tawakal yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi ketika sang hamba sudah nggak bisa melakukan apapun di hadapan ancaman yang bisa menghilangkan nyawa, maka sang Ibrahim alaihissalam hanya bisa menyerahkan urusan ini kepada Zat yang maha kuasa atas segalanya, Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ketika itu pasrah 100%. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Aku serahkan urusanku hanya kepada Allah, dan cukup Allah yang nanti akan mengurusi, dan Dia sebaik-baik Zat yang dipasrahi. Dilemparlah Ibrahim ke dalam api tadi, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan berikan keselamatan. Jadi kalau api itu dingin, Pak, belum tentu bisa memberikan keselamatan. Maka perintah Allah dua, jadi dingin dan menyelamatkan. Karena coba kalau orang itu dalam tadi Pak ya, gundukan kayu-kayu bakar, kemudian dibakar, itu kan kayu jadi runcing ya. Kayunya jadi apa? Runcing. Kenapa runcing? Ujungnya sudah terbakar, tengahnya belum. Kalau orang jatuh bisa jadi ketusuk dia. Sebab Ibrahim itu dilempar dengan manjanik. Ini kalau kemudian apinya mungkin dingin, tapi kayunya masih berbahaya, Allah jadikan qulna ya naru kuni bardan wa salaman. Jadilah kamu dingin dan berikan keselamatan. Sehingga Ibrahim terjatuh di situ, beliau tidak terluka. Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau. Mungkin ada banyak cerita-cerita yang kita nggak tahu sumbernya. Ibrahim makan roti atau Ibrahim ini, kita nggak tahu itu sumbernya dari mana. Intinya beliau selamat. Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau. Seperti inilah gambaran orang yang tawakal. Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Hubungi